jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bergandeng tangan, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Happy birthday to you. Happy birthday! Shalom anak-anak semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Hari ini seperti biasa adalah hari Minggu di mana kita semua ambil waktu sejenak kita beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi ini Kak Tina tidak sendiri, ditemanin oleh Kak Ella. Halo. Nah, dengan Kak Given. Iya ya. Anak-anak, tentunya kalian semua sehat ya. Tetap semangat. Kita bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan. 1, 2, 3. Kita menyanyi untuk Tuhan. 4, 5, 6. Kita angkat tangan. 7, 8, 9. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tentunya yang ke-10, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kepada kehidupan kita. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memujikan 1, 2, 3. 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hands. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you serve me. 10, 10, 10,
adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhir nanti, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tetap dengan sikap berdiri, kita akan memuji lagu yang kedua, di mana menceritakan bahwa anak-anak itu adalah kekasih orang tua kalian. Begitu juga orang tua kalian, kekasih kalian juga kan? Nah, untuk ini ada kekasih yang tidak lekang ya. Maksudnya kekasih ini lekang, terus-menerus mengasihi kita. Di saat kita susah, di saat kita suka, dimanapun kita berada, kekasih ini tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah kekasih jiwa kita. Begitu juga kalian, papa mama, semua kekasih Tuhan. Ya, kita disayang Tuhan, kita dimanja, kita dipelihara. Sekarang kita akan pujikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Saatnya anak-anak, kita semua akan memberikan persembahan. Kita persembahkan apa yang ada pada diri kita kepada Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan dengan cara berikut ini. Ya. Nah, anak-anak, mari kita siapkan persembahannya. Kita pujikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa
kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan ini, pakai supaya menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi sesama kami, bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan berkata kepada kita semua. Marilah kita buka hati kita dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Lalu kita belajar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, untuk saat ini kita akan memujikan. Mari masuk Tuhan di hatiku. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Nah, mari anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Abel. Halo semuanya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya Roh Kudus bekerja dan berbicara. Kami mau belajar, kami mau bertumbuh, semakin cinta Tuhan, semakin jadi anak Tuhan yang baik. Kami memohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, semuanya pasti mungkin bertanya-tanya dan bingung, Kak Abel bawa apa sih hari ini? Kak Abel bawa tumpukan batu. Sederhana sebenarnya, ada 20 biji batu. Ini diambil dari tempat tinggal Kak Abel di belakang di taman. Ini ada 20 biji. Kalau misalnya Kak Abel kurangi, misalnya taruh 2, berarti kira-kira sisa berapa? Ayo, mamanya cuma tanya, sisa berapa? Sisa 18. Kalau misalnya Kak Abel kurangi lagi, kurangi 3, sisa 15. Misalnya kurangi lagi, kurangi terus, kasih lagi, kurangi 10, sisa berapa? Sisa 5, dikit. Adik-adik pernah nggak kayak gitu? Kalau misalnya kita ngasih sesuatu ke orang, misalnya kita main banyak, mainan kita pinjemin, atau kita punya makanan kita kasih, kita ngerasa juga kayak gitu. Makin dikasih kok makin dikit punyaku, kok makin habis, ya kan? Nah tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, kalau ternyata ketika kita ngasih ke orang gak selalu loh rasanya makin dikit, malah nanti jadi makin banyak, makin berkembang. Tahu dari mana? Nah, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Daniel pasal yang pertama. Mari kita simak sama-sama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya.
Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah, dari cerita tadi, kita tahu seorang tokoh namanya Daniel. Siapa sih Daniel? Kalau ayat 4 adik-adik dibilang orang muda yang berperawakan baik, memahami bagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 19 juga menceritakan Daniel itu tidak ada yang setara dengan Daniel. Wah, keren ya, kayaknya pinter banget, berhikmat banget, sampai-sampai raja percaya sama Daniel. Nah, untuk apa Daniel ada di situ? Untuk apa? Ayat 4 kakak aja lagi, ayat 4 dibilang begini. Supaya mereka bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi mereka diminta untuk bekerja bareng raja. Bahkan ayat 19 ditulis juga di situ. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Wah, kayaknya ada hal yang penting. Posisinya Daniel itu. Dan tulis juga di ayat 19, maka bekerjalah mereka itu pada raja.
Daniel itu orang pintar, berhikmat dan bekerja untuk raja. Pertanyaannya, siapa sih yang dilayani Daniel? Daniel kerja untuk siapa sih? Kepada siapa sih kepintaran Daniel dipakai? Ternyata dipakai untuk Nebukadnezar. Tahu nggak Nebukadnezar? Nebukadnezar ini raja yang menjajah Israel. Raja yang ngambilin orang-orang Israel. Sehingga Israel masuk ke dalam masa pembuangan. Unik ya, Daniel mau loh memberikan kebaikan buat orang yang jahat. Daniel punya kepintarannya dipakai untuk melayani rakyat lain yang bukan Israel. Padahal bangsa itu jahat sama Israel. Kenapa Daniel mau kayak gitu? Jawabannya di pasal 2 ayat 20. Daniel bilang begini di pasal 2 ayat 20. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel tahu hikmat, kekuatan, kepintaran semuanya dari Tuhan. Oleh karena itu ketika dia memberikan kepintarannya untuk orang lain, memberikan kepandaiannya dan menolong orang lain, dia tahu bukan masalah siapa yang dia tolong. Yang penting saya memberikan karena saya sudah diberikan oleh Tuhan. Itulah kenapa adik-adik semua Paulus bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, siapa di sini yang kalau misalnya mau minjemin mainan ke orang, kita ngerasa, oh ini waktu itu dia jahat sama aku, adikku ini aku gak mau pinjemin. Kalau misalnya kita mau bantu temen masalah pelajaran, kita mikirnya, waktu itu aku minta jajannya nggak dikasih, aku nggak bantu Padahal teman kita kesulitan loh pelajaran. Misalnya nih, ada yang tanya, ada yang tanya WA bagi yang teman-teman mungkin udah SD tingkat besar gitu ya. Nanti itu gimana ya ngerjainnya? Karena kita mikir, waktu itu dia jahat sama aku, jadi aku nggak tolong. Ayo siapa yang kayak gitu? Ingat, kamu punya sesuatu, kamu bisa sesuatu, kamu pinter, kamu jago, itu dari Tuhan. Jadi jangan kita jadi nggak mau nolong orang karena orangnya jahat, orangnya ngeselin, orangnya nggak sama kayak aku, males sama dia. Tapi ingat, semuanya dari Tuhan dan kita harus memberikan itu, menolong orang lain. Nah, kakak tadi kan pakai bawa batu begitu ya. Batunya itu ditaruh di mana? Di sini loh. Nah, tadi ada wadah. Ini apa? Bambu. Bambu bisa jadi kayak gini karena dia ditanam. Kakak mau ngajak kita semua nonton satu video dulu sepanjang 1 menit tentang penanaman bambu. Mari kita lihat. Nah, udah lihat kan dari video tadi, bambu kalau ditanam seperti itu, dipotong-potong lalu disebarin dan ditanam, itu namanya stek. Dia akan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Makin dipotong, makin disebarin, makin banyak. Nah, seperti kepandaian kita, kepandaian yang adik-adik miliki. Bukan seperti batu yang kalau kita lempar, kita kasih ke orang, kita sebarin, makin dikit. Tapi seperti bambu, kalau misalnya kita potong-potong,
kita sebarin justru makin tambah, makin banyak. Sama seperti Daniel yang memberikan kepandaiannya untuk melayani orang karena dia tahu itu dari Tuhan. Dan ternyata memang makin lama, makin banyak. Daniel sampai melayani 40 tahun. Itu artinya Daniel makin diberikan Tuhan hikmat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, yang membuat kamu, Kak Abel, kita semua punya kepandaian, punya kemampuan, itu Tuhan. Dan yang kedua, kalau itu dari Tuhan, harusnya kita mau memberikannya dengan cara melayani, menolong orang lain, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, semakin kepandaian kita diberi ke orang lain, diasah, dipakai untuk menolong orang lain, Tuhan akan semakin lama semakin tambahkan. Selamat jadi berkat ya buat adik kakakmu, buat teman-temanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami dengan semua berkat, kepandaian dan kemampuan yang Tuhan beri. Kami mau belajar mengasihi orang di sekitar kami dengan cara menolong mereka kalau mereka kesulitan. Entah itu di pelajaran, entah itu di gadget, entah itu di hal apapun Tuhan. Kami percaya kepandaian kami datangnya dari Tuhan dan kami mau menolong orang lain dengan kepandaian kami. Pimpin kami Tuhan supaya bisa mengasihi orang di sekitar kami lebih besar lagi. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita semua akan ngerjain aktivitas. Adik-adik yang kelas kecil, silakan melakukan aktivitas seperti yang ditunjukin oleh kakak guru sekolah minggu lewat video. Dikerjakan, lalu difoto, lalu dikirimkan fotonya ke kakak guru sekolah minggunya. Yang kelas besar silakan mengisi kuis lewat link di bawah ini. Nah, semuanya ditunggu jawaban dan juga foto dari aktivitasnya maksimal Senin malam. Oke, selamat mengerjakan. Semangat. Halo dari semua. Halo teman-teman semua. Hari ini kita buat aktivitas apa ya? Hari ini kita akan membuat tempat pensil model istana. Gimana? Itu pasti seru ya. Pastinya dong. Ayo teman-teman, nah mari kita buat bersama-sama ya.
Jangan lupa ya, difoto hasilnya. Lalu dikirim di guru masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dadah.